Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh ada saat ini. Mari dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati kita mempersiapkan diri masuk ke dalam ibadah kudus pagi ini. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari dengan segenap hati kita memberi hormat kepadanya, sebab hanya Dialah yang patut kita sembah. Berilah hormat pada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pagi hari ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus, maka dari itu kita pun harus menghampiri Dia dengan kekudusan. Mari kita menyadari betapa lemahnya kita. Tanpa pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kita telah mencurahkan darahnya bagi kita. Mari kita pujikan pujian tercurah darah Kristus sambil kita mengenang betapa besar kasih-Nya di dalam hidup kita. Rahmat terlimpah
segera saja. Ketiga, kaum wanita. Dengan kuasa darah-Mu yang sucikan kalbu, aku masyurkan kasih-Mu sepanjang hidupku. Bersama-sama. Ku percaya dengan yakin Yesus mati gantiku, yang menderita bagi daku. Ku mau balas cinta. Ku percaya dengan yakin sambil berdiri. Ku percaya dengan yakin Yesus mati gantiku, yang menderita bagi daku. Ku mau balas cintanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan, Tuhan, ku percaya dengan yakin Yesus mati gantiku, Ia telah menderita bagi daku, aku mau balas cintanya. Kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak mampu membalas cintanya, karena kita adalah manusia yang sangat lemah, yang sering kali bergumul dengan dosa kita. Tapi hari ini lihat, Tuhan ada di tengah kita, menanti kita datang kepadanya, menyambut kita. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan indah ini untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mengaku dosa kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk disalib menggantikan kami. Tuhan, sungguh kami menyadari begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami, yang seringkali kami abaikan, bahkan seringkali kami tinggalkan. Kami selalu bergumul dengan dosa kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang sama, yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami mendukakan hati Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, serta mampukan kami untuk terus mengingat kasih-Mu di dalam hidup kami, untuk terus mampu mengingat akan panggilan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kerinduan Tuhan, supaya kami terus mendekat kepadamu. Tolong kami Bapa. Inilah doa kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sekalipun kami jahat, Engkau mampu menghapus dosa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah bagi setiap kita yang terus mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dan tentunya mau bertobat. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan. Kita baca mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pedoman kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita akan membaca ayat emas bulan ini. Kita mulai kembali dari alamat firman-Nya. 2, 3. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersandar pada lengan yang kekal. Melalui pujian ini kita diingatkan, hanya Yesuslah sandaran kita.
bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Dengan kasih Evangelis Hana akan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, membawa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami boleh ada, boleh sehat dan kuat sampai pada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di setiap gereja, di setiap komunitas-komunitas Kristen yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari memberkati, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang mereka masing-masing boleh menjalankan setiap tugas dan juga tanggung jawab mereka dengan baik. Setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi di ladang pelayanan mereka masing-masing, kami berdoa kiranya Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menjawab, bahkan Tuhan boleh menolong mereka ya Tuhan, sehingga setiap tantangan, kesulitan pelayanan yang mereka hadapi dapat teratasi dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada untuk boleh menjadi berkat bagi setiap gereja yang ada, dan kiranya ya Tuhan melalui pelayanan mereka juga boleh memberikan dampak yang baik bagi Nusa Tenggara Barat. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka di tengah kesulitan pelayanan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja yang ada di Nusa Tenggara Barat, GKT dan juga gereja-gereja yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan mari memberkati gereja-gereja yang ada di tengah berbagai keberagaman, di tengah berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Kiranya kami tetap melayani Tuhan bersama-sama, kami tetap melihat diri kami bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus ya Tuhan, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak membuat kami saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak membuat kami saling memandang diri kami lebih baik daripada yang lain. Tetapi kiranya perbedaan-perbedaan yang ada kiranya mendorong kami untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kiranya keberadaan gereja-gereja ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat, mulai dari lingkungan di mana gereja berdiri sampai kepada yang lebih luas, kepada kota ini, Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan gereja-gereja di kota ini boleh menjadi berkat, boleh memberi terang, boleh memberikan dampak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap komunitas-komunitas Kristen selain gereja, ada komunitas-komunitas Kristen yang lain, baik itu perkantas dan juga komunitas-komunitas yang ada di kampus-kampus. Kiranya Tuhan juga mari memberkati dan menolong sehingga keberadaan komunitas ini sungguh boleh menjadi wadah yang baik sebagai tempat pembentukan setiap generasi-generasi muda yang ada di kota ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan pendidikan yang ada di kota ini ya Tuhan. Kemarin kami merayakan Hari Pendidikan, kami berdoa ya Tuhan,
Kiranya pendidikan yang ada di kota ini pun boleh semakin maju, boleh semakin bertumbuh hari demi hari. Sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau, kami juga tetap berdoa memohon kiranya Tuhan boleh menggerakkan setiap pemerintah sehingga mereka juga boleh memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil hingga pada akhirnya ya Tuhan kami rindu setiap masyarakat mulai dari kalangan atas sampai kepada kalangan yang paling bawah boleh mendapatkan pendidikan yang layak ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap guru-guru yang dengan setia melayani sampai pada hari ini. Tuhan memberkati mereka satu demi satu di dalam pergumulan kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka kiranya Tuhan sertai. Kami rindu Tuhan kiranya memakai setiap guru-guru yang ada untuk boleh membentuk setiap generasi bangsa ini. Mereka boleh membentuk mulai dari karakter sampai iman mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya setiap anak-anak yang ada di negeri ini, terkhususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati, berdoa menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami tetap berdoa menyerahkan pemulihan dari Pak Chen, kami bersyukur Pak Chen sudah keluar dari rumah sakit dan saat ini menjalani masa perawatan di rumah. Kami tetap berdoa kiranya Pak Chen boleh dipulihkan oleh Tuhan, setiap obat-obatan yang dikonsumsi kiranya Tuhan campur tangan sehingga itu boleh memberikan pemulihan kepada Pak Chen. Bahkan seluruh Bapak Ibu Jemaat yang lain yang juga pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan mereka. Dan kami rindu di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Hana. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan perhatikan persembahan pujian dari Komisi Usia Indah. Saya persilakan. Yesus
Puji pada Tuhan, pengakuan iman yang luar biasa, aku mau mengikut Yesus sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati oma opa usia indah, tetap semangat mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus bukan berarti tanpa tantangan, tetapi luar biasa mengikut Yesus sampai akhir hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita pujikan nyanyian El Shaddai, dan biarlah melalui lagu ini kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Siapapun kita jangan takut. Allah adalah Allah yang kuasa. Allah menjaga. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah
berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai di dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, dan setia menjaga serta menuntun kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan juga, kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini, dan di tengah persekutuan ini juga, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu mari hadir di tengah-tengah kami, memberkati penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, baik itu hamba yang akan menyampaikan maupun Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu seringkali salah di dalam memahami, salah di dalam menafsirkan Allah El Shaddai. Seringkali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu seringkali memahami bahwa Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, itu adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, yang ketika kita berdoa memohon sesuatu, maka pada saat itu juga Allah yang Maha Kuasa itu harus menjawab di waktu di mana kita memohon. Maka ketika kita berdoa dan doa kita tidak kunjung dijawab, seringkali kita kemudian meragukan bahwa Allah kita itu tidak Maha Kuasa. Allah kita itu tidak El Shaddai, Allah kita itu tidak hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kemudian seringkali berpikir, kita kemudian seringkali mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa Allah yang El Shaddai itu adalah Allah yang harus pada saat itu juga bergerak, menjawab seluruh hal, seluruh permintaan-permintaan yang kita sampaikan di dalam doa. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan berbagai kisah di dalam Alkitab, itu juga menunjukkan bahwa Allah yang El Shaddai, Allah yang hebat, Allah yang Maha Kuasa, itu juga seringkali adalah Allah yang seringkali mengizinkan umat-umatnya bergumul dalam waktu yang sangat-sangat lama, menanti dalam waktu yang sangat-sangat lama, namun pada akhirnya Tuhan menjawab. Walaupun meskipun membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, waktu bergumul, waktu memohon, waktu meminta yang sangat-sangat lama. Tapi pada akhirnya di dalam proses yang sangat-sangat lama itu, pada akhirnya umat-umat Allah itu kemudian melihat bahwa oh ternyata Allah yang kita sembah itu Allah yang tetap hebat, Allah yang tetap luar biasa, Allah yang tetap El Shaddai. Walaupun kita diizinkan untuk bergumul dalam waktu yang lama, kita diizinkan untuk menunggu dalam waktu yang lama. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat bersama-sama bagaimana Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menolong kehidupan dari Abraham dan juga Sarah. Kita melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17, kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Kejadian pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-27. Tetapi karena ini cukup panjang Bapak Ibu, kita hanya akan baca sampai ayat yang ke-14. Sampai ayat yang ke-14. Kita baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya,
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan mulai dari pasal 12 sampai pasal yang ke-17 yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bersama-sama bahwa Abraham dan juga Sarah sampai pada pasal 17, itu mereka sudah menanti masa di mana Tuhan memenuhi janji yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka sudah menanti selama 24 tahun. Bapak Ibu, itu masa yang sangat-sangat lama, 24 tahun, karena kita lihat bersama-sama di pasal 12, ketika Allah memberikan janji pertama bahwa Allah akan memberikan Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham, itu ketika Abraham berusia 75 tahun. Dan kemudian Allah menegaskan janji itu lagi di pasal-pasal setelahnya. Di pasal 13 dan juga pasal 15, itu kisaran Abraham berusia 75 sampai 85 tahun. Dan kemudian di pasal ke-16, pasal yang kita renungkan minggu lalu, itu menunjukkan bahwa Abraham berusia 86 tahun ketika mereka memilih untuk melakukan sebuah pilihan yang salah dan pada akhirnya membawa keluarga mereka mengalami kesusahan. Dan kemudian di pasal yang kita baca pada pagi hari ini, pasal 17, itu menunjukkan bahwa Abraham itu sudah masuk pada usia 99 tahun. Jadi Bapak Ibu, mulai dari pasal 17 sampai pasal 12 sampai pasal 17, masa penantian yang sangat-sangat lama yang dialami oleh Abraham dan juga Sarah. Mereka menanti selama 24 tahun, masa yang sangat-sangat lama bagi mereka, menantikan penggenapan janji Allah di dalam kehidupan keluarga mereka. Sebuah masa yang sangat-sangat lama bagi mereka untuk menanti, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai manusia punya satu natur, Bapak Ibu, kita sangat-sangat tidak sabar untuk menanti. Kita ketika membuat janji dengan seseorang, ketika lewat 5 menit orangnya belum datang, atau lewat 10 menit orangnya belum datang, kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, apalagi sudah masuk 1 jam, wah itu kita udah mulai marah-marah ya Bapak Ibu, kita mulai chat, kamu kapan datang? Atau seringkali kalau sudah lewat dari 1 jam, kita seringkali mulai marah-marah, mulai nggak mood, mulai tidak sabaran Bapak Ibu. Ini menunjukkan natur kita sebagai manusia yang seringkali tidak sabar di dalam menantikan sesuatu. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat masa penantian yang sangat panjang yang dialami oleh Abraham dan juga Sarah, kemudian kita sadar bahwa pada saat itu kalau mereka pada akhirnya mengalami keraguan, mereka pada akhirnya mengalami tawar hati, mereka pada akhirnya mengalami sebuah perasaan tidak percaya lagi terhadap janji Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa itu suatu hal yang
Saya tidak katakan wajar, tidak katakan normal, tapi itu satu hal yang bisa terjadi di dalam masa-masa penantian yang sangat lama itu Bapak Ibu Saudara. Maka masa 24 tahun, masa penantian yang sangat-sangat lama itu adalah masa yang sangat-sangat melelahkan bagi pasangan suami istri ini, yaitu Abraham dan juga Sarah. Dan juga di dalam masa-masa ini Bapak Ibu, bukan hanya mereka capek untuk menanti jawaban yang daripada Tuhan, mereka juga mengalami begitu banyak pergumulan Bapak Ibu. Yang pertama di pasal yang ke-12, Tuhan memanggil mereka untuk meninggalkan semua kenyamanan mereka pada saat itu dan pergi ke sebuah tempat yang mereka sendiri nggak tahu tempat itu seperti apa, bagaimana kehidupan mereka di sana, bagaimana keluarga mereka di sana. Tetapi pada saat itu ditunjukkan bahwa dengan iman mereka kemudian melangkah mengikuti janji Tuhan pada saat itu. Dan kemudian di cerita-cerita setelahnya juga menunjukkan bahwa mereka juga mengalami ketakutan dan pada akhirnya berkompromi dengan dosa-dosa tertentu. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ketika Abraham dan juga Sarah masuk ke Mesir, di situ dikatakan bahwa Raja Mesir itu begitu tertarik terhadap Sarah, sehingga dia ingin mengambil Sarah menjadi istrinya dia. Abraham pada saat itu di dalam ketakutannya dia kemudian berbohong, dia katakan bahwa ini saudaranya dia. Tetapi atas perlindungan Tuhan, Abraham dan juga Sarah, pernikahan mereka itu dilindungi oleh Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu di cerita lain, beberapa pasal setelah itu ditunjukkan bahwa mereka kemudian datang ke sebuah tempat yang lain, kemudian mereka bertemu dengan Abimelek. Abimelek pun jatuh cinta terhadap Sarah. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Sarah ini cantiknya luar biasa. Raja Mesir jatuh cinta terhadap Sarah, kemudian di cerita lain Abimelek pun jatuh cinta terhadap Sarah. Sehingga Abimelek pun ceritanya hampir sama dengan kisah dari Raja Mesir. Dia pun jatuh cinta terhadap Sarah, dia ingin ambil Sarah menjadi istrinya dia. Tapi tetap di dalam perlindungan Tuhan, rumah tangga dan juga pernikahan dari Abraham dan juga Sarah itu dilindungi dan dijaga serta diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mereka mengalami begitu banyak pergumulan di dalam keluarga mereka Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian mereka juga mengalami penantian yang sangat-sangat panjang. Mereka juga pernah mengalami kegagalan iman, seperti yang kita bahas minggu lalu. Mereka pernah jatuh di dalam pilihan-pilihan yang salah, hingga menimbulkan konflik di dalam rumah tangga mereka. Hingga pada akhirnya antar suami istri saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan juga antar Sarah dan juga Hagar itu saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi perjalanan selama 24 tahun ini Bapak Ibu, perjalanan yang sangat-sangat panjang dengan lika-liku masalah yang juga tidak mudah. Mulai dari masalah iman, masalah godaan, sampai masalah rumah tangga, sampai pada akhirnya masalah keterbatasan fisik Bapak Ibu. Di dalam pasal ini dimulai dengan satu kebenaran bahwa Abraham itu sudah memasuki usia 99 tahun. Masa di mana itu tidak mungkin bagi manusia untuk melahirkan keturunan. Apalagi pada saat itu, Sarah pun sebagai seorang perempuan sudah sampai pada tahap di mana tidak bisa lagi melahirkan seorang anak. Kandungannya sudah tertutup pada masa itu ketika janji ini kembali disuarakan. Jadi selain pergumulan-pergumulan yang lain ini Bapak Ibu, mereka juga sampai pada akhirnya masuk pada tahap di mana fisik mereka secara manusia, secara logika itu tidak lagi memungkinkan untuk memiliki seorang anak. Kalau sejak awal di Kejadian 12 pada saat itu ketika Allah berfirman akan memberikan keturunan kepada mereka, secara logika manusia itu masih memungkinkan bagi mereka untuk punya anak. Tetapi setelah melangkah selama 25 tahun, ketika masuk di dalam keadaan di mana fisik mereka sudah tidak lagi memungkinkan bagi mereka untuk memiliki keturunan, maka di dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, dalam fase-fase di mana mereka seolah-olah tidak melihat bahwa janji yang Tuhan berikan itu seolah-olah tidak kunjung dijawab. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari pasal 15 sampai pasal 27, itu menunjukkan bahwa ketika Allah kembali mengulang janji itu, Abraham itu tertawa di dalam hatinya dia. Kemudian Abraham katakan, sudahlah Tuhan, biarlah janji Tuhan itu dipenuhi melalui Ismail, seorang anak yang memang sudah dilahirkan oleh Hagar. Karena Abraham pada saat itu sudah sampai tahap di mana berpikir bahwa janji itu adalah suatu hal yang mustahil bagi mereka. Karena mereka secara fisik itu tidak lagi bisa melahirkan seorang keturunan. Karena mereka sudah masuk pada
tahap usia yang tidak memungkinkan bagi mereka. Tapi Bapak Ibu, di tengah masa-masa di mana mereka putus asa, di tengah masa-masa di mana mereka seolah kehilangan harapan, bahkan di tengah masa-masa di mana mereka sudah pernah di dalam keputusasaan mereka memilih untuk melakukan cara-cara yang salah, pilihan-pilihan yang salah. Di tengah masa-masa seperti itu Bapak Ibu Saudara, Allah hadir dan juga menyapa keluarga ini. Allah katakan, Allah memperkenalkan diri Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Bapak Ibu, di tengah keputusasaan yang dirasakan oleh keluarga Abraham, di tengah masa-masa di mana mereka merasa bahwa tidak ada lagi cara yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan seorang keturunan, di masa-masa seperti itulah Allah hadir dan memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hadir memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, bahkan lebih kuat daripada Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang asing. Allah hadir memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hebat, yang sanggup melakukan janji itu di dalam kehidupan keluarga Abraham dan juga Sarah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan diri sebagai El Shaddai karena pada saat itu Abraham dan juga Sarah sampai pada titik di mana mereka sudah tidak punya lagi kemampuan sebagai seorang manusia untuk bisa menggenapkan janji Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Karena pada saat itu secara manusia Bapak Ibu, fisik mereka sudah tidak lagi bisa melahirkan keturunan. Mereka sudah sampai tahap di mana janji Tuhan itu nggak mungkin bisa terjawab karena usia mereka yang semakin bertambah. Tapi Bapak Ibu, di dalam masa-masa seperti ini, ketika mereka semakin menyadari bahwa, wah, secara fisik kita nggak bisa lagi. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Dengan fisik kita, dengan usia kita udah nggak bisa. Tapi Bapak Ibu, di tengah kesadaran seperti ini kemudian Allah hadir dan kemudian menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah El Shaddai yang akan sanggup menolong kehidupan mereka. Bapak Ibu, bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya pun seringkali seperti ini? Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan penantian yang begitu panjang, Tuhan memperhadapkan kita dengan pergumulan yang begitu panjang, kita juga seringkali berpikir bahwa Allah yang El Shaddai itu seharusnya adalah Allah yang ketika memberi janji dijawab pada saat itu juga. Allah yang ketika mendengar doa kita dijawab pada saat itu juga. Tapi Bapak Ibu, Allah El Shaddai itu juga seringkali Allah yang mengizinkan kita bergumul dalam waktu yang sangat-sangat lama. Sampai pada tahap di mana seringkali kita sebagai manusia itu kehilangan kekuatan kita sendiri, kehilangan kemampuan kita sendiri, bahkan kita merasa pintu-pintu itu tertutup. Kita merasa bahwa berbagai cara kita itu tidak lagi sanggup untuk menolong kita sendiri. Kita sampai pada tahap di mana kita merasa bahwa, oh, saya nggak bisa kalau dengan kekuatan saya sendiri. Oh, saya nggak bisa kalau saya melakukan ini hanya berdasarkan pemahaman, logika saya, hanya berdasarkan kekuatan saya sendiri. Disitulah Bapak Ibu Saudara, Allah hadir sebagai Allah El Shaddai untuk menolong dan juga menopang kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai untuk melakukan beberapa hal ini di dalam kehidupan Abraham dan juga Sarah. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai dengan tujuan untuk menegaskan kembali atau memperbaharui kembali perjanjian yang sudah Allah berikan kepada Abraham. Allah tahu bahwa Abraham dan juga Sarah itu menanti dalam waktu yang sangat-sangat lama, 24 tahun. Masa penantian terhadap satu janji yang tidak kunjung dijawab. Itu masa yang sangat sulit Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mulai dari pasal 12 sampai pasal 17. Itu Allah berkali-kali mengulangi janji itu. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Tapi lebih daripada itu Allah mengulangi janji itu berulang-ulang kali. Karena Allah tahu bahwa masa selama 24 tahun itu adalah masa yang sangat-sangat lama bagi mereka untuk menanti. Mereka mungkin mengalami kelelahan, mereka mungkin mengalami keraguan, sehingga Allah berulang kali mengulangi janji itu dengan tujuan supaya mereka tidak kehilangan harapan. Dengan tujuan supaya mereka tetap percaya bahwa Allah itu sanggup menjawab pergumulan itu di dalam kehidupan mereka. Maka di dalam pasal yang ke-17 ayat pertama,
sang penulis Alkitab kemudian memulai dengan satu kebenaran. Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai dengan tujuan untuk kembali mengulangi janji itu di dalam kehidupan Abraham. Walaupun sampai pada tahap ketika Allah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, walaupun setelah itu pun janji itu tidak juga tergenapi. Karena 1 tahun setelah itu, ketika mereka berusia 100 tahun, barulah janji itu tergenapi. Jadi genap 25 tahun mereka menanti. Dan tepat di tahun 25, Allah kemudian memenuhi janji itu di dalam keluarga mereka. Maka Bapak Ibu, masa penantian yang sangat-sangat lama ini, masa yang sangat sukar bagi Abraham dan juga Sarah untuk menanti. Karena itu, Allah hadir sebagai El Shaddai untuk menguatkan hati mereka, untuk menguatkan iman mereka, untuk tetap percaya bahwa janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah El Shaddai itu Allah yang juga bekerja untuk menguatkan hati dan juga menguatkan iman kita. Seringkali Bapak Ibu, kita itu berpikir bahwa Allah El Shaddai itu Allah yang melakukan sesuatu yang spektakuler. Ketika kita sakit, Allah sembuhkan. Bahkan ketika orang mati, Allah bangkitkan. Bahkan ketika orang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka secara fisik, Allah sembuhkan. Tapi Bapak Ibu, Allah yang El Shaddai itu juga Allah yang seringkali bekerja di dalam hati kita untuk kuatkan kita. Allah yang seringkali bekerja di dalam pikiran kita untuk menenangkan kita. Tapi Ibu, ada satu contoh di dalam Mazmur pasal yang ke-73 tentang Mazmur Asaf. Itu diceritakan bahwa Asaf itu mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Dia mengalami sakit penyakit, secara ekonomi dia melihat bahwa dia itu tidak sebanding dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan, orang-orang fasik. Maka di dalam Mazmur 73 itu dia membandingkan hidupnya dia. Dia katakan, Tuhan, aku ini selama ini setia melayani Tuhan, aku ini selama ini setia melayani di bait Allah, karena memang dia seorang Lewi yang setia melayani di bait Allah setiap hari mempersiapkan ibadah. Tapi di dalam Mazmur itu Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa Tuhan, selama ini aku hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Setiap hari aku di bait Allah dan tidak sedetik pun aku melewatkan untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa hidupku ini sangat berbanding terbalik dengan hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dia katakan setiap hari dia mengalami sakit penyakit, tapi orang-orang fasik hidup di dalam kesehatan yang luar biasa. Mereka hidup dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan juga dia katakan setiap hari dia berhadapan dengan para pencemooh, tetapi orang-orang fasik hidup di dalam kedamaian yang luar biasa. Bapak Ibu, di tengah pergumulan seperti ini, Allah kuatkan pemazmur Asaf hanya dengan satu cara. Saat itu Allah tidak langsung menyembuhkan Asaf, Bapak Ibu. Kalau pada saat itu kita pikir ya sudah, Allah yang maha kuasa itu harusnya pada saat itu hadir dan langsung sembuhkan Asaf. Tapi Bapak Ibu, yang luar biasa yang Allah lakukan pada saat itu adalah Allah membawa Asaf masuk di dalam ruangan dan kemudian saat itu Asaf berdoa. Ketika Asaf berdoa di hadapan Tuhan, disitulah dia kemudian mengerti semua. Allah kemudian tunjukkan bahwa kehidupan orang-orang fasik yang engkau lihat, yang engkau bandingkan dengan hidupmu, itu masa depan mereka adalah masa depan yang hancur. Mereka akan jatuh, mereka akan mengalami kehancuran. Tapi engkau yang hari ini setia melayani Tuhan, engkau yang setia mengikuti Tuhan, walaupun saat ini berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan kesulitan hidup, tapi masa depanmu itu aman di dalam Tuhan. Jadi saat itu Tuhan menolong Asaf dengan cara menenangkan pikiran dia, menenangkan hati dia. Jadi seringkali Allah El Shaddai itu Bapak Ibu Saudara juga adalah Allah yang bekerja di dalam hati kita, bekerja di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, sebagai manusia seringkali ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan, kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Seringkali yang kacau itu adalah hati dan juga pikiran kita. Kita seringkali mengalami kekacauan yang luar biasa. Pikiran kita seringkali tidak bisa, seolah-olah tidak bisa ditenangkan. Sehingga kita pergi ke sana kemari, mencari jalan keluar, mencari penghiburan-penghiburan yang kita rasa, yang kita pikir itu bisa menghibur kita. Tetapi itu adalah penghiburan yang sementara. Nah Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti ini, seringkali Allah El Shaddai itu tolong kita dengan cara Allah tenangkan hati kita, Allah kuatkan pikiran kita, supaya kita bisa menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang kuat. Jadi Allah yang El Shaddai itu Bapak Ibu Saudara, bukan Allah yang hadir dan kemudian menghilangkan semua pergumulan hidup kita.
Atau Allah yang hadir dan kemudian menjawab semua pergumulan kita pada saat itu juga. Enggak Bapak Ibu. Allah El Shaddai itu juga Allah yang seringkali hadir, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk menghadapi masalah hidup kita. Hingga pada akhirnya kita tidak kehilangan harapan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, Allah El Shaddai di dalam keluarga Abraham juga adalah Allah yang kemudian hadir dan juga memberikan identitas baru kepada Abraham dan juga Sarah. Bapak Ibu, kalau kita melihat nama mereka sebelumnya adalah Abram dan juga Sarai. Tetapi ketika Allah hadir menyatakan diri sebagai El Shaddai, Allah juga kemudian memperbaharui identitas mereka pada saat itu. Abram kemudian diberi nama Abraham dengan arti bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Dan kemudian Sarai itu menjadi Sarah yang berarti ia akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Kenapa Allah perlu untuk memperbaharui identitas dari Abraham dan juga Sarah pada saat itu? Selain hati mereka, selain pikiran mereka dikuatkan, identitas mereka pun diperbaharui Bapak Ibu. Dengan satu tujuan, supaya mereka tahu betul bahwa Allah pada saat itu serius dengan janji yang Allah berikan. Allah pada saat itu benar-benar akan memperbaharui, benar-benar akan memberi janji yang sudah dia ucapkan kepada keluarga Abraham dan juga Sarah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaharuan identitas yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham dan juga Sarah ini adalah peneguhan janji dari Allah supaya mereka hidup dalam keyakinan bahwa apa yang sudah Allah katakan itu pasti akan terjadi. Jadi selain Allah menguatkan hati dan juga pikiran mereka, Allah juga kembali memperbaharui identitas mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Allah juga memperbaharui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, memperbaharui identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, identitas kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, seharusnya mati. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, satu identitas baru yang diberikan kepada setiap kita adalah menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka sebelumnya ketika kita hidup dalam dosa, kita adalah anak-anak iblis, tetapi setelah kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita diangkat, kita diadopsi untuk menjadi keluarga Allah. Ini satu identitas yang diubah 100% Bapak Ibu. Maka seharusnya perubahan identitas yang Allah kerjakan di dalam hidup kita, itu juga pada akhirnya seharusnya merubah kehidupan dan juga perilaku kita. Ada satu kisah yang saya sudah ceritakan di mimbar ini sepertinya 2 kali dan juga di komisi-komisi juga beberapa kali. Sebuah cerita tentang Maria Magdalena. Di dalam sebuah film yang mengisahkan tentang kehidupan dia, walaupun film ini bukan 100% sama dengan kehidupan dia, beberapa ada penambahan-penambahan. Tapi ada satu kisah yang menarik bagaimana Allah mengubah identitas dia. Dan itu merubah kehidupan dia 100%. Jadi di dalam kisah ini ditunjukkan bahwa Maria Magdalena di dalam kehidupan dia itu mengalami gangguan mental. Dia mengalami gangguan mental. Kemudian pada masa itu satu-satunya cara adalah dia dipasung. Dia dijauhi oleh semua orang. Orang-orang bahkan memanggil dia dengan sebutan iblis. Di dalam bahasa aslinya adalah Lilith. Orang-orang memanggil dia dengan sebutan itu. Setiap hari dia bertumbuh dengan identitas itu. Dia merasa bahwa dia seperti itu. Dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia merasa bahwa namanya dia, hidupnya dia itu sama dengan panggilan orang-orang terhadap dia. Dia bertumbuh dengan identitas yang rusak pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian suatu masa di tengah keputusasaannya dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dia. Tapi di masa itu ketika dia memutuskan untuk melakukan itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan memanggil dia dengan nama yang berbeda. Selama ini semua orang memanggil dia dengan sebutan iblis, semua orang memanggil dia dengan sebutan setan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan panggil namanya dia, Maria Magdala.
Tuhan panggil dia dengan sebutan Maria Magdala. Dan sebutan yang sangat-sangat singkat itu, sebutan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana itu, merubah kehidupan Maria Magdalena 100%. Saat itu dia mendengar nama itu kembali, nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia dengarkan. Identitas yang sudah bertahun-tahun dia lupakan, dia tinggalkan. Pada saat itu Tuhan pulihkan melalui sebuah panggilan yang sangat-sangat sederhana. Tuhan panggil namanya dia. Dan panggilan itu merubah kehidupan Maria Magdalena 100%. Setelah itu dia kemudian memberi dirinya untuk melayani Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya dia. Bapak Ibu, perubahan identitas kita sebagai orang-orang percaya itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Karena itu pada akhirnya mengubah identitas kita dan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Jika sebelumnya kita adalah orang-orang berdosa, kita melihat diri kita sebagai anak-anak iblis yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi setelah identitas kita diubah, pada saat ini kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kematian. Orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan neraka. Tapi hari ini identitas itu merubah hati kita, merubah hidup kita. Sehingga kita melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang pada akhirnya kita mengalami kematian. Tapi kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini Bapak Ibu tidak takut mengalami kematian? Ketika saya mendampingi papa saya melihat bahwa dia sudah mau masuk pada tahap-tahap di mana sudah sangat kesulitan yang luar biasa. Tapi ketika saya tanya, Papa takut untuk menghadapi hari-hari atau menghadapi hari-hari ke depan. Bahkan suatu saat ketika kita mengalami kematian, apakah Bapak takut untuk menghadapi itu? Karena saya bersyukur di akhir-akhir hidup Papa, saya bisa menginjili Papa. Kemudian saya katakan dia nggak takut. Karena pada akhirnya dia akan kembali kepada Bapak di surga. Nah, Bapak Ibu, perubahan identitas itu menghibur kita sepenuhnya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan maut sekalipun, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena apa? Identitas kita adalah anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur karena identitas kita itu diubahkan oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah dan itu membuat kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita dijaga, disertai, dilindungi oleh Allah. Dan bahkan sampai nanti ketika kita menghadapi kematian, kita tetap aman karena kita akan bertemu dengan Allah Bapa di surga. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya, kita sudah diadopsi menjadi keluarganya dia. Jadi perubahan identitas orang-orang percaya itu seharusnya memberikan makna yang sangat-sangat di dalam hidup kita. Karena hidup kita diubahkan dan itu memberikan makna yang seharusnya merubah juga sikap hidup kita setiap hari. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir bisa slide selanjutnya ya. Allah El Shaddai juga hadir di dalam kehidupan Abraham dan juga Sarah untuk menetapkan tanda perjanjian yang pada saat itu tandanya adalah sunat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu sunat sudah dilakukan oleh banyak orang, itu sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, sehingga pada saat itu ketika Allah memerintahkan Abraham untuk melakukan sunat dan juga memotong kulit katan dari anggota keluarganya pada saat itu, ini bukan sebuah peristiwa yang baru dilakukan pada saat itu, tetapi sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Tapi pada saat itu Allah kembali memerintahkan mereka untuk melakukan ritual ini dengan satu tujuan, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah milik Allah. Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima janji Allah itu. Maka ritual yang pada saat itu Allah perintahkan untuk dilakukan di dalam keluarga Abraham dan juga Sarah, ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah milik Allah. Mereka itu adalah keturunan Allah. Maka dijelaskan di dalam cerita ini bahwa Abraham pada akhirnya mengerahkan semua laki-laki yang ada di dalam keluarganya pada saat itu untuk melakukan ritual ini. Dengan satu tanda bahwa mereka adalah keturunan Allah, mereka adalah orang-orang yang akan menerima janji Allah. Orang-orang yang akan menerima penggenapan janji Allah di dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu orang-orang melakukan ritual sunat, pemotongan kulit katan sebagai tanda bahwa mereka itu diterima di dalam keluarga Allah.
Maka di dalam tradisi gereja kita hari ini, kita punya lambang, kita punya tanda juga, yaitu baptisan dan juga seeding. Sebagai tanda bahwa kita diterima menjadi keluarga Allah, kita diterima menjadi anak Allah, kita diterima menjadi anggota tubuh Kristus. Dan ini juga sudah kita alami Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kecil kita dibaptis, atau ketika kita berusia dewasa kita disidi atau baptis dewasa, sesuai dengan tradisi gereja-gereja yang juga seringkali berbeda. Tetapi ini adalah tanda yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita adalah keluarga Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas kita sekarang adalah orang-orang yang menjadi milik Allah. Identitas kita sekarang adalah anak-anak yang sudah diangkat untuk menjadi milik Allah. Karena itu di dalam identitas kita ini juga kita belajar bersama-sama seperti perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham di pasal yang 17 ayat pertama, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah memulai janji kepada Abraham dengan satu perintah bahwa aku akan menjadi El Shaddai. Aku adalah El Shaddai, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan ini juga panggilan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Allah sudah menjadi El Shaddai di dalam kehidupan kita. Maka panggilan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Allah adalah hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Dalam artian kita belajar untuk jauh dari dosa, kita belajar untuk melangkah jauh dari dosa, kita belajar untuk hidup baik di hadapan Tuhan, kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diadopsi menjadi anak-anaknya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janji. Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan seringkali cara Allah menolong kita, itu adalah dengan cara menguatkan hati dan juga pikiran kita. Maka hari ini di dalam masa-masa penantian kita menantikan janji Tuhan. Atau di dalam masa-masa kita bergumul, ketika kita melihat bahwa Allah tidak kunjung menolong kita, Allah tidak kunjung mengangkat sakit penyakit kita, Allah tidak kunjung memberikan kita doa-doa yang kita naikkan, maka kita juga melihat bahwa Allah El Shaddai itu Allah yang tetap bekerja. Dengan cara apa? Kuatkan hati kita, kuatkan pikiran kita untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, di dalam masa-masa menanti ini. Dan kemudian kita juga belajar bersama-sama bahwa Allah memberikan identitas baru kepada setiap umatnya. Dan identitas ini mengubah kehidupan kita, mengubah cara kita memandang diri kita, mengubah cara kita melihat kehidupan kita di dalam dunia ini, bahkan kehidupan kita setelah kematian. Dan juga yang ketiga, kita juga belajar bersama-sama bahwa setiap orang yang telah menjadi milik Allah itu akan tetap dituntun oleh Allah, dan juga Allah yang setia itu menuntut kita untuk hidup dengan taat di hadapan Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah El Shaddai itu sudah hadir di dalam kehidupan kita, menolong kita melewati permasalahan hidup kita. Maka respon kita adalah mari bersama-sama kita belajar untuk hidup taat di hadapan Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah El Shaddai yang berkuasa di dalam kehidupan kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam pergumulan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan hati kami, Tuhan kuatkan iman kami untuk percaya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, kami tidak pernah dibiarkan sendiri, tapi kami punya Allah yang selalu setia menjaga, melindungi, dan menolong kami. Karena itu ya Tuhan, menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang El Shaddai yang terus menyertai hidup kami. Kami juga mau berkomitmen bersama-sama untuk hidup setia di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji pada Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang kali ini didasari dari Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari pujian PPR 39, jadikan aku saluran berkat. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Bertekan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, silakan berdiri. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hiduplah jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Dengan kasih, Penatua Krisdian akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan, berkat daripada Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, baik dalam setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan biarlah persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terlebih untuk
pengurus yang mengelola ya Bapa, berikan hikmat bijaksana sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja. Saya persilakan kepada penatua yang bertugas. Shalom. Shalom. Kurang semangat sepertinya. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan melalui warta jemaat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Evangelis Hana Ibu, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga Ibu Lili yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai liturgos dan juga tim yang bertugas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Usia Indah yang sudah menyampaikan persembahan pujian pada pagi ini. Betul ya, Komisi Usia Indah Pak ya? Ya, karena tidak mau disebut Komisi Lansia deh. Usia Indah ya. Suara yang sangat merdu ya, dengan semangat yang luar biasa. Yang lansia semangat, apalagi komisi-komisi yang lain ya. Terima kasih atas pelayanan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat datang dan kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di GKT Ampenan. Kami menyambut dengan bahagia. Jika berkenan mungkin ada yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa mohon dengan kasih untuk bangkit berdiri di tempat. Jika ada? Ada? Ya, terima kasih. Ada? Ini belakang tadi kayaknya tumben saya lihat. Ada ya? Mungkin bisa, ya silakan Pak. Oh sudah 3 kali, berarti saya yang baru pertama kali lihat. Terima kasih. Ya, terima kasih, tidak ada. Lanjut. Warta yang pertama terkait dengan ibadah raya GKT Ampenan dengan tema syafaat orang benar dan keadilan Allah. Minggu 10 Mei 2026 akan disampaikan oleh Evangelis Hana Ibu STH pada pukul 7 dan 9.30 WITA. Selanjutnya terkait dengan persekutuan doa malam dengan tema menaklukkan akal di bawah kedaulatan Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Hana Ahibu STH pada hari Kamis pada tanggal 7 Mei 2026 pukul 19.00 WITA di ruang serbaguna GKT Ampenan. Yang berikutnya terkait dengan persekutuan pemuda yang dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 akan diadakan kegiatan Clickers Club untuk waktu dan tempat menyesuaikan dengan kelompok masing-masing, mengundang segenap kaum muda-mudi untuk menghadirinya. Berikutnya persekutuan remaja dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 dengan tema rutinitas tanpa makna pukul 9.30 WITA di ruang serbaguna GKT Ampenan. Berikutnya akan ada informasi dari panitia PHHBK. Saya persilakan Pak Bapak Danu, Bapak Penatua Danu untuk dapat menyampaikan informasi terkait dengan ibadah Padang. Sudah daftar Bapak Ibu semuanya? Yang belum daftar harus didata lagi. Baik, shalom. Shalom. Minta kesediaan mungkin tim multimedia bisa menampilkan video. Ya Bapak Ibu, untuk kebaktian Padang pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei hari Kamis. Lokasinya di LHH Kalangko.
Ini kenapa kami sebutkan LH Langko, karena itu yang tertera di Google Maps. Ini acaranya waktunya bertempat di Desa Langko, Lingsar, Lombok Barat, mulai jam 8 pagi. Untuk teknisnya, beberapa teknis yang ingin kami sampaikan. Panitia, ya tidak apa-apa sambil dinyalakan aja. Sambil kita melihat tempat. Ini bertempat di Desa Langko, ini hanya 14 kilo dari gereja. Lokasinya 14 kilo dari gereja. Kalau dari rumah sakit jiwa, rumah sakit Mutiara Sukma yang di Selagalas itu kurang lebih 5 kilo. Jadi nggak terlalu jauh tempatnya. Ini gedung mungkin akan digunakan untuk acara-acara tempat pernikahan. Jadi masih terjangkau Bapak Ibu. Ada fasilitasnya cukup lengkap. Di sini ada terdapat, kalau nggak salah ada 7 kamar tempat menginap, di mana satu kamarnya itu isi satu tempat. Ini ada 2 kamar. Jadi ada tempat menginap, satu rumah itu ada 2 kamar, itu dijual 500.000 satu malam. Jadi Bapak Ibu ada 7 kamar, satu mungkin akan diambil panitia untuk tim persiapan, ada sisa 6 kamar. Jadi Bapak Ibu yang ingin menginap sehari sebelumnya bisa menyampaikan juga kepada panitia, itu harga ruangannya itu satu rumah itu 500.000, jadi satu kamarnya kurang 250.000. Ini ada tempat untuk kita bisa jalan-jalan, ada spot foto. Ya mungkin akan dilaksanakan kegiatan ini juga, jejak alam, sekaligus permainan-permainan, beberapa permainan. Ini mungkin kita pemanasan dulu di rumah ya, supaya ini ya mungkin yang udah pernah olahraga tiba-tiba naik ya lumayan lah. Tapi kalau yang udah sering jalan-jalan di komplek, saya pikir nggak terlalu berat ini. Ya, panitia PHBK mengambil tempat ini, harapannya kita semua bisa ikut bersama-sama ibadah Padang di tempat ini. Jadi kami untuk tahun ini menentukan tempat ini supaya tidak terlalu jauh dari kota. Harapannya kita semua bisa sama-sama mengambil bagian di dalam ibadah Padang ini. Untuk pendaftaran itu kontribusi sampai dengan SD itu 20.000 per orang, dewasa dari komisi remaja sampai dewasa itu 25.000 per orang. Nah ini ada kegiatan trekking, bisa membawa sepatu dan baju yang lebih nyaman. Bapak Ibu, harapan kami untuk efektivitas memang kita bisa langsung menuju ke lokasi. Misalnya kayak rumahnya Pak Kristiadi di Permata Kota itu lebih dekat Pak Kristiadi ke sana daripada ke gereja. Tadi saya lihat di Google Map, dari gereja ini 14 kilo. Dari rumah sakit RSJ Mutiara Sukma itu kurang lebih 4,6 kilo. Jadi Pak Kristiadi mungkin lebih cepat nyampe di sana daripada ke gereja. Kurang lebih tadi 11 menit, ya kalau dari gereja tadi kurang lebih 30 menit. Jadi harapan kami, kita seperti ke gereja saja Bapak Ibu. Jadi yang biasa menggunakan mobil pribadi, silakan langsung di sana, nanti registrasi di sana. Sebelum jam 8 kita datang, seperti ibadah biasa. Yang biasa antar jemput di gereja, akan diantar jemput juga, diantar ke sana, seperti itu. Motor terjangkau. Yang bisa menggunakan sepeda motor, mungkin lebih efektifnya bisa langsung kita ke sana. Tetapi jika ada kendala dengan transportasi, bisa disampaikan kepada panitia melalui Bapak Elyakim agar bisa dikoordinasikan. Bagi Bapak Ibu mungkin yang kesulitan untuk melihat Google Maps, dapat berkumpul juga di gereja. Tapi kalau yang muda-muda itu lihat Google Map aja mungkin bisa langsung sampai di sana ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk pendaftaran minggu kemarin sampai minggu depan, sampai ibadah kedua akan dilakukan pendaftaran. Kalau bisa segera supaya panitia bisa melakukan persiapan-persiapan lebih baik. Ya harapannya kita bisa mengikuti semua. Pendaftaran dilakukan setelah ibadah pertama maupun ibadah kedua.
sudah cukup pada minggu yang kemarin, sudah cukup banyak yang mendaftar. Harapan kami minggu ini juga Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja yang disampaikan. Untuk kegiatan teknis lainnya akan kami sampaikan pada warta berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Penatua Danu atas informasi terkait dengan ibadah Padang. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendaftar dan juga bergabung dengan kegiatan ini. Ya, baik, terima kasih. Demikian warta yang dapat disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Penatua Christian. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pagi ini kita kembalikan segala hormat dan pujian hanya kepada Tuhan. Saya jemput semua berdiri, kita nyanyikan doksologi setelah pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana. Kita sambut dengan Amin Song. Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. The